Hey yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Semoga kalian beserta dengan keluarga diberi kesehatan dan keselamatan ya. Tetap semangat dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Kali ini tentu saja di minggu ini kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1032 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Redon Analog Park Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Di chapter lalu tentu saja banyak sekali hal yang sangat unik. Di antaranya CP0 yang masih saja sibuk untuk mengejar Nico Robin. Dan kali ini yang turun adalah ketuanya, yaitu CP0 yang memakai topeng. Tak kalah uniknya juga bagaimana Sanji yang nyatanya sekarang sudah menjadi 100% prajurit Sains Germa dengan ketahanan tubuh yang luar biasa. Alisnya juga sudah kembali seperti layaknya saudaranya. Nah sekarang, apakah permintaan dari Sanji ke Zoro akan dikabulkan secepatnya? Jadi kali ini, bocoran apakah yang keluar pada chapter 1032? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada baiknya kalian subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Judul yang kita dapatkan pada chapter 1032 kali ini adalah Pedang Oden Tercinta. Kemungkinan judul pada chapter kali ini merujuk kepada salah satu pedang dari Oden yang pada chapter kali ini memang mendapatkan sorotan tajam. Yep, pedang tersebut adalah pedang Enma yang digunakan oleh Zoro untuk melawan King. Pedang Enma memang pada chapter kali ini mendapatkan sorotan karena disinyalir ada seseorang yang juga dekat dengan benda ini kemungkinan akan datang ke Onigashima. Siapakah itu? Kita lanjut dulu ke bocoran chapter yang pertama ya. Oke, kita mulai dari bocoran yang pertama. Marco terlihat berubah menjadi wujud Phoenix-nya dan pergi bersama Izo. Namun pada bocoran kali ini masih belum ditentukan kemana arah pergi dari mereka. Ada juga Number yang bernama Fuga adalah ternyata teman dari Yamato. Ingat, kata-katanya adalah teman dari Yamato. Apakah memang benar bahwa para Numbers ini adalah samurai terdahulu yang bersama Yamato yang tinggal kecil di gua? Seperti yang kita ketahui bersama, memang ketiga para Numbers ini sangat amat mirip seperti samurai yang berada di gua bersama Yamato waktu kecil. Tentunya dilihat dari sisi perawakan mereka. Tentu sangat bisa jadi mereka dieksperimen oleh Caesar Clone di Panghazard guna tujuan memang pembuatan ras raksasa. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah ketiga Number ini ingatannya masih pulih sedia kala? Mudah-mudahan saja ketika para Numbers ini akan bersama Yamato untuk membantu Yamato melenyapkan beberapa bahan peledak yang berada di Onigashima. Namun sekali lagi, kita masih belum tahu ingatan dari para Number ini. Apakah mereka akan benar-benar menjadi aliansi atau Yamato hanya tahu bahwa itu adalah temannya? Lanjut, sekarang kita ke Brook dan juga Robin. Brook dan Robin terlihat jatuh dari langit di atas kepala dari Numbers Fuga. Kemudian di sana, CP0 mengejar mereka tetapi mereka terluka oleh yokai api yang juga jatuh dari lantai atas. Lantas di sana, Apu menemukan CP0 dan mengambil fotonya untuk dijual ke Morgans. Apu ini memang benar-benar karakter yang sangat licik dari awal. Karakter Apu ini memang didesain Oda untuk menjadi seorang ular, meliak-liuk kesana kemari dan menerkam siapapun targetnya. Nah, kemudian CP0 ini pun tahu identitas asli dari Drake. Apakah CP0 ini tahu bahwa Drake adalah anggota SWORD? Atau apakah mereka tahu bahwa Drake ini sudah memblot ke kubu aliansi? Namun secara tiba-tiba, di chapter ini ada pertarungan yang unik antara CP0 melawan Apo dan juga Drake. Detail untuk pertarungan ini masih belum kita ketahui. Mungkin nanti di spoiler lanjutan kita akan menemukan jawabannya. Lanjut, sekarang panel terpotong dan kita kembali ke pertarungan dari King dan juga Zoro. Sepertinya King ini memiliki tubuh khusus dinosaurus. Masih belum dijelaskan tubuh khusus yang dimaksud. Kemudian, King kembali ke wujud manusianya dan bertarung dengan pedangnya melawan Zoro. Zoro di sini berkata, apakah dia manusia ikan? Apakah dia memiliki darah raksasa? Jelas dia memiliki kekuatan ras yang aku tidak tahu. Kemudian lagi-lagi ada kata-kata dari Zoro, jika aku tidak memecahkan misteri ini, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Lantas, pedang Enma pun bereaksi terhadap suara samisen yang didengar Zoro di kejauhan. Orochi pun mendengar samisen juga dan mendekati tempat asalnya. Kemudian pada akhirnya dia bertemu dengan seseorang. Siapa sebenarnya seseorang yang memegang samisen ini? Tidak lain dan tidak bukan, please welcome Kozuki Hiyori. Apakah Hiyori di sini akan menampakkan wujudnya di Onigashima? Lantas, apakah memang benar bahwa teori Tamagon yang menyebut bahwa Orochi akan dikalahkan oleh anak dari Kozuki Oden, yaitu Kozuki Hiyori? Tentunya kita mengetahui bahwa Hiyori ini sangat fasih untuk menggunakan samisen. Apalagi di sini pedang Enma sangat bereaksi terhadap suara samisen tersebut. Apakah di sini pedang Enma akan menunjukkan taringnya untuk melawan King?
Akankah ada kekuatan khusus yang ada pada pedang Enma ini? Tentunya selain menyerap haki dari penggunanya. Sangat amat menarik untuk membahas hal ini. Jadi kita akan bahas nanti pada full review pada chapter 1032 ini. Informasi penting lainnya, di minggu depan tidak akan ada libur. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamago juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Kemudian juga hal-hal yang unik yang Tamago sudah dapatkan serta Tamago sudah rangkum dalam video kita kali ini. Jadi, kita akan mulai informasi unik pertama, yaitu informasi yang masih sangat hangat di kalangan pencinta One Piece, yaitu live action One Piece yang akan segera hadir di tengah-tengah kita semua. Oda Sensei beserta dengan Twitter resmi One Piece, yaitu Netflix-nya, sudah mengabarkan ke kita semua siapa saja yang akan ikut andil dalam pembuatan proyek live action One Piece, beserta dengan pemerannya yang sudah ditentukan. Live actionnya sendiri akan mengisahkan secara keseluruhan arc S Blue Saga. Untuk pemerannya sendiri ada Inaki Godo yang berperan sebagai Monkey D. Luffy. Kemudian ada Makenyu Maeda yang berperan sebagai Roronoa Zoro. Nami yang diperankan oleh Emily Rudd. Usopp diperankan oleh Jacob Gibson. Dan terakhir, sang Goki kita yaitu Vince Smoke Sanji diperankan oleh Taz Skylar. Tentunya pemeran dari live action ini sudah langsung diseleksi oleh tangan Eiichiro Oda langsung. Jadi, akankah live action ini akan memenuhi ekspektasi para penggemarnya? Informasi penting lagi masih mengenai episode One Piece yang ke-1000. Secara resmi, pihak dari One Piece mengeluarkan gambar dari beberapa karakter yang dibuat guna untuk menghitung mundur episode One Piece yang ke-1000. Gambar Zoro di hari ke-10, gambar Usopp di hari ke-9, Franky di hari ke-8, dan terakhir baru saja Jinbei muncul di hari ke-7. Ada Zoro, Usopp, Franky, dan juga Jinbei. Jadi sisanya kita tinggal menunggu beberapa karakter lagi dari kru topi jerami yang akan segera dipublish. Menariknya bisa kalian lihat pada tulisan nama di masing-masing tiap karakter, di mana ada huruf yang berwarna merah. Zoro dengan O, Usopp dengan P, Franky dengan F, dan Jinbei dengan I. Beberapa dari fans One Piece menebak bahwa akan ada kejutan yang diberikan oleh pihak One Piece, tentunya mengenai perayaan One Piece yang ke-1000 ini. Kejutannya bisa kita lihat pada kode gambar yang sudah dipublish. Nah, beberapa fans menebak bahwa huruf-huruf tersebut nanti jika digabungkan akan menjadi kalimat OP Film Soon. Nah, jadi kita tinggal menunggu huruf apa lagi yang akan muncul nanti pada hitungan mundur dari gambar karakter yang akan dipublish. Kemungkinan hari ke-6 Luffy, hari ke-5 Nami, 4 Sanji, 3 Chopper, 2 Brook, dan 1 Robin. Nah, masing-masing huruf yang berwarna merah akan digabungkan dan menjadi sebuah kalimat OP Film Soon. Akankah memang desas-desus bahwa One Piece Movie Rocks akan segera diumumkan? Merujuk pada chapter 1031, kita sudah bisa memastikan bahwa beberapa karakter sudah diketahui masuk ke dalam keanggotaan dari CP0. Berikut ini adalah beberapa anggota yang sudah diketahui dan sudah secara resmi masuk ke dalam keanggotaan CP0. Oda merayakan pencapaian dari manga Detektif Conan dengan sudah menyentuh komik di angka volume 100 di komentar jam terbaru. Di sisi lain, Gosha Aoyama, penulis dari Conan, mengatakan pada tahun 2019 bahwa dia ingin melakukan wawancara dengan Oda. Perlu kalian ketahui bahwa manga Detektif Conan ini masih terus berlanjut sampai sekarang dan tentunya menjadi pesaing berat dari manga One Piece dalam hal segi chapter. Episode dari anime Detektif Conan ini sudah mencapai di angka 1023, sedangkan untuk manganya sudah mencapai volume 98. Jadi kurang lebih, manga dari One Piece dan juga Detektif Conan ini hampir mirip dalam pencapaian anime dan juga manga mereka. Kira-kira siapa yang bakal lebih dulu tamat ya? Apakah di sini ada fans dari Shinichi Kudo? Luffy dan krunya telah menjatuhkan jangkar mereka di New York City. Bendera bajak laut yang dimana itu adalah gambar visual dari anime One Piece yang ke-1000 sudah muncul sangat besar di kota ini. Itu terletak di Ken Ivy dan Grand. Jadi tidak henti-hentinya banyak sekali negara dan juga fans di penjuru dunia secara besar-besaran memeriahkan perayaan untuk episode One Piece yang ke-1000 ini. Jadi apa kalian berminat untuk membuat baliho dan membentangkannya di depan rumah kalian? Oke, sekian saja untuk pembahasan bocoran manga One Piece chapter 1032 ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.